Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul All Hallows Eve yang dirilis tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sedang menjaga keponakannya. Mereka lalu mendapatkan sebuah kaset rekaman dan memutuskan untuk memutar rekaman itu yang berisi sebuah film mengerikan tentang seorang badut psikopat. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah di luar dugaan mereka. Bagaimanakah kelanjutan filmnya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Sarah yang sedang menjaga kedua keponakannya bernama Timmy dan juga Tia. Mereka kala itu sedang menonton sebuah film horor dan orang tua mereka dikabarkan akan sampai di rumah pada jam 1 malam. Tetapi kedua bocah itu harus segera tidur pada jam 11 malam dan tidak diperbolehkan untuk menunggu orang tuanya. Namun sebelum itu Timmy membuka tas sekolahnya yang berisi banyak sekali permen. Tetapi ia menemukan ada sebuah kaset rekaman di dalam tasnya. Mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam kaset rekaman itu, karena memang tidak terdapat tulisan atau judul film. Timmy yang penasaran lalu meminta Sarah untuk memutar kaset itu agar mereka mengetahui apa yang ada di dalam. Awalnya Sarah sempat menolak untuk melakukannya, karena ia berpikir bahwa bisa saja di dalam kaset itu mengandung sesuatu adegan dewasa atau semacamnya, dan meminta untuk menunggu kedua orang tua mereka pulang terlebih dahulu. Selain Timmy, Tia juga ingin mengetahui apa yang ada di dalam kaset itu, sehingga mau tidak mau Sarah harus memutarnya. Tapi sebelum itu, mereka diminta untuk menghindar terlebih dahulu, agar Sarah menjadi orang pertama yang mengetahui isi di dalamnya. Merasa bahwa film itu tidak ada adegan yang negatif, Sarah lalu memperbolehkan mereka untuk ikut melihatnya. Film itu berisi tentang seorang wanita bernama Casey yang sedang menunggu kereta pada malam Halloween. Lalu tak lama kemudian muncullah seorang badut di depannya yang tersenyum dan juga mengejutkan. Kemudian badut itu mendekat dan duduk di samping Casey, lalu memberikan sebuah bunga mawar yang berisi seekor kecoa di dalamnya. Casey yang ketakutan pun berusaha untuk menghindar dari badut tersebut. Tetapi ia ditangkap dan disuntikkan obat bius ke tangannya, sehingga membuat Casey tak sadarkan diri. Setelah terbangun, ia berada di sebuah terowongan yang sangat gelap, serta diikat menggunakan rantai. Ia tidak sendirian melainkan bersama dua orang wanita yang juga menjadi korban bernama Sarah dan juga Christine. Mereka sudah berusaha untuk mencari jalan keluar dari sana, namun hal itu sia-sia. Tetapi Casey tetap meyakini mereka bahwa akan keluar dari tempat itu jika mereka bersama-sama. Namun tak lama kemudian Sarah ditarik ke dalam terowongan lebih jauh lagi. Suaranya tidak terdengar dan dipastikan sudah dieksekusi. Merasa bahwa berdiam diri bukanlah sebuah solusi, mereka memutuskan untuk menjelajahi terowongan itu hingga menemukan sebuah besi yang dapat mereka manfaatkan untuk menghancurkan rantai itu. Tetapi tak lama kemudian muncullah sesuatu yang mengerikan. Suatu manusia yang memiliki tubuh menjijikkan, membawa pisau daging yang langsung memotong tubuh Christine. Kemudian manusia itu menyerang Casey menggunakan pisau. Namun Casey dapat menghindar sehingga membuat rantai di tubuh Casey terputus. Casey yang melarikan diri melihat ada seseorang. Ia menghampirinya dan meminta tolong untuk keluar dari sana. Namun kenyataannya pria itu ternyata juga merupakan seorang psikopat. Kemudian adegan berpindah pada Casey yang diikat. Ia lalu melihat seorang wanita hamil yang dieksekusi psikopat itu. Anaknya dikeluarkan secara paksa dengan cara menyayat perutnya, dan darah yang mengalir ditampung menggunakan sebuah wadah. Lalu psikopat itu meminumnya. Dirasa film itu sangat mengerikan, Sarah lalu menghentikan film itu dan menyuruh anak-anak untuk segera tidur dan menyikat gigi mereka. Sarah lalu membereskan permen-permen milik Timmy dan menyimpan kaset rekaman itu.
Lalu orang tua menelpon mereka untuk memastikan kalau Sarah baik-baik saja. Ia juga mengatakan kalau Timmy menemukan sebuah kaset rekaman yang berisi tentang iblis memperkaos seorang wanita hamil, hingga Sarah mendengarkan ada sebuah suara. Kemudian Sarah meletakkan permen Timmy di kamarnya. Ia lalu menanyakan tentang keberadaan kaset tersebut yang disimpan oleh Sarah. Sarah tidak mengizinkannya untuk menonton film itu sebelum kedatangan orang tua mereka. Lalu Sarah pergi ke kamar Tia untuk memastikan ia tidur. Setelah menonton film itu, Tia merasa sedikit takut ketika sendirian. Ia menanyakan kepada Sarah apakah badut yang ada di dalam film merupakan sesuatu yang ada juga di dunia nyata. Namun Sarah mengatakan kalau semua makhluk yang ada di dalam film itu merupakan kebohongan semata. Dan Tia meminta untuk tidak mematikan lampu untuk membuat ia tenang saat tidur sendirian. Sarah yang penasaran dengan kelanjutan film badut itu memutuskan untuk lanjut menontonnya sendirian. Sedangkan di sisi lain, Tia datang ke kamar Timmy untuk tidur di sana. Karena film badut yang mereka tonton membuat ia merasa tidak nyaman ketika tidur sendirian. Film itu kemudian dilanjutkan oleh seorang wanita bernama Mary. Ia terlihat sangat bahagia setelah pindah ke tempat yang lebih sepi, sehingga tidak terganggu suara kendaraan yang melintas, dan mengatakan hal itu kepada temannya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja lampu di rumahnya mati dengan sendirinya. Mary pun mencari sebuah senter dan mencoba untuk menghidupkan kembali listrik, tetapi tetap saja tidak mau menyala. Hingga Mary pergi keluar rumah untuk pergi dari sana, namun lagi-lagi mobil yang ada di luar tidak mau menyala. Hal itu tentu membuatnya semakin panik dan mencoba untuk tetap tenang. Terdapat sebuah kendaraan di belakangnya. Mary lalu masuk ke dalam rumah dan mendapatkan telepon dari suaminya yang masih berada di luar. Ia mengatakan kalau ada sesuatu yang jatuh di rumah mereka dan merasakan ada seseorang yang berada di dalam rumah selain dirinya. Sang suami juga memerintahkan Mary untuk pergi ke kota dengan menggunakan mobil. Namun Mary mengatakan kalau di rumah itu tidak ada satupun yang bisa menyala. Ternyata yang menabrak rumah Mary adalah seorang alien yang sudah ada di sana. Mary lalu berlari dan berusaha untuk menghindari alien tersebut. Tetapi alien itu mengeluarkan frekuensi yang sangat tinggi, sehingga membuat Mary berteriak. Walaupun Mary berhasil mendorong alien itu, tetapi ia tetap mengejarnya. Mary lalu berhasil sembunyi dari alien tersebut. Namun karena John menelponnya, membuat suara telepon itu lalu didengar oleh alien tersebut. Sarah lalu mematikan film itu setelah merasa tidak nyaman saat melihatnya. Kemudian Sarah merasakan ada seseorang yang mengintipnya dari balik dinding. Ia merasa mungkin itu adalah Tia dan juga Timmy dan mencoba untuk melihatnya di kamar mereka. Setelah masuk, tentu anak-anak itu membantah perkataan Sarah mengenai mereka yang berlari dari tangga. Sebelum meninggalkan kamar, Timmy meminta Sarah untuk berhenti memainkan ganggang pintu setiap 5 menit sekali. Tentu hal itu membuat Sarah kebingungan. Padahal kita mengetahui kalau Sarah dari tadi sedang menonton film tersebut. Bukannya berhenti menonton film itu, Sarah ternyata masih penasaran dengan kelanjutannya dan mulai menonton film itu lagi, di mana diperlihatkan seorang wanita bernama Scar yang sedang mengendarai mobil sendirian di malam hari. Ia melihat bensin mobil yang sudah mendekati titik nol dan berhenti di sebuah tempat pengisian bahan bakar.
Namun ketika mengetuk pintu, wanita itu melihat kalau pemilik SPBU sedang mengusir seorang badut. Ia mengusirnya karena badut itu membuang kotorannya di sana. Scare lalu menyarankan pria itu untuk melapor ke pihak kepolisian saja, tetapi ia menolak dengan alasan bahwa badut itu sudah pergi. Di sini Scare mengatakan kalau ia sedang tersesat saat akan menuju ke New York. Pria itu lalu menunjukkan arah jalan dengan menulisnya pada sebuah kertas. Tetapi terdengar suara dari dalam rumah yang membuat pria itu memutuskan untuk melihatnya. Namun setelah lama menunggu, pria itu tidak pernah keluar lagi. Dan Scare memutuskan untuk masuk ke dalam dan mencari pria tersebut. Tetapi apa yang ia lihat di sana sungguh mengerikan. Scare kemudian melarikan diri dari SPBU itu. Ia menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Tetapi di pinggir jalan, terlihat psikopat sudah ada di sana. Dan Scare hampir saja menabrak sebuah mobil dari arah yang berlawanan. Badut itu tiba-tiba saja muncul dan berusaha untuk masuk. Tapi Scare berhasil melanjutkan perjalanan dan melihat sebuah mobil yang berhenti di tepi jalan. Ia berusaha untuk memanggil orang yang ada di dalam. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, Scare mencoba untuk membuka pintu. Di dalam perjalanan, Scare sempat menelpon kekasihnya Nick, tetapi tak lama kemudian tidak ada jawaban. Dan tanpa diduga, badut itu sudah ada di dalam mobil. Ia menutup wajah Scare menggunakan plastik, tetapi Scare berhasil melepaskannya dan menghentikan mobil tersebut. Melihat sebuah gudang, Scare memutuskan untuk masuk dan menguncinya dari dalam. Sang badut lalu berusaha untuk masuk dengan cara mendorong pintu, tetapi tidak berhasil karena Scare menahannya. Namun tak lama kemudian, badut itu tiba-tiba saja muncul dari dalam tanah, yang membuat Scare dipukul menggunakan rantai yang di ujungnya terdapat pisau dan benda lainnya. Lalu pisau yang terlepas diambil oleh Scare dan menusuk ke mata psikopat. Ia kemudian berlari ke jalan dan menemukan seorang pria yang melintas. Ia meminta pertolongan dan pria itu membawanya, serta menjelaskan kalau ada seorang badut psikopat yang sedang mengejarnya. Kemudian terdapat sebuah mobil yang sedang mengejar mereka. Ternyata mobil itu dikendarai oleh badut psikopat yang melepaskan sebuah tembakan ke wajah pria itu, sehingga membuat mereka kecelakaan. Setelah tersadar, Scare melihat dirinya sudah ada di dalam rumah psikopat dengan kondisi mengerikan serta tulisan di tubuhnya. Sarah lalu mencoba untuk mematikan film itu, tetapi ia kesusahan. Setelah berhasil, Sarah mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang meminta tolong. Suara itu persis sama seperti yang ada di dalam film. Merasa janggal dengan hal itu, Sarah memutuskan untuk mematikan telepon. Tetapi TV menyala kembali dengan memperlihatkan badut psikopat tersebut yang terlihat seperti kenyataan. Badut itu seperti hantu yang hanya dapat dilihat melalui TV. Teriakan terdengar dari kamar Tia dan juga Timmy. Ia naik ke atas dan melihat badut tersebut dengan bercak darah di badannya. Setelah badut itu menghilang, Sarah lalu masuk ke kamar tersebut. Tetapi apa yang ia lihat sungguh mengerikan dan tak terbayangkan oleh dirinya. Di mana kala itu Sarah melihat kalau Tia dan juga Timmy hanya tinggal kelapanya saja di atas tempat tidur dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.